Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas aditif ya, aditif misterius. Ada pemirsa yang pingin penulis nyoba, dan seperti kita lihat ini aditifnya memisah ya. Ada cairan coklat tua, ada cairan agak putih, terus baru lainnya. Terus terang ini mengingatkan penulis pada yang budak ini mungkin stearic acid, yang kuning misah ini mungkin castor oil. Ya ini nanti penulis mau campur dulu ya. Tadi nggak sengaja keguling ya wis nyampur, tapi ini kalau dicampur gini jadi bisa kelihatan ya, yang mengendap mana, yang nggak mengendap mana. Nah ini langsung terlihat ada yang kuning bagian bawah sendiri ya. Entah ya cairan coklat ini apa, penulis sih menduganya castor oil, tapi ya ini penulis bakal endapkan lagi ya. Nanti kalau sudah mengendap, penulis bakal pisahkan untuk dipakai, karena menurut yang ngirim dipakai tanpa endapannya, jadi penulis endapkan dulu ini. Terus aditifnya penulis uji di yang ini ya. Encer kayaknya ini ya. Baunya kayak remason ya. Wis ya udah cukup jelas ya, yang meseran 2023 lebih cepat hitam, tapi yang win lebih cepat lagi hitamnya. Yang meseran 2023 masih kuning, yang aditif folinya sifatnya mudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua pakai oli Win 20 Win 50 atau kilometer ngongkone biko, tapi kira-kira ya anggap aja 42 45 gitu ya. Dan ini suara mesin sudah mulai asak-asak ya. Asak-asaknya mungkin termasuk merata, kayaknya yang bagian depan juga sudah asak-asak. Jadi ya seperti biasa, oli Win itu kelemahannya adalah aditifnya yang terlalu ngepres, terlalu pas-pasan. Ini suara mesin asak-asak, tapi RPM mesin masih tidak termasuk cepat turun, jadi masih ada licin-licinnya. Ya istilahnya ngepres lah ya. Tapi tentu untuk kebutuhan ngebut ya kurang, harusnya ya bisa lebih halus lagi. Oleh karena itu penulis ya rencana menggunakan aditif misterius ya.
Penulis nggak tahu bahan apa ya di aditif misterius ini, tapi baunya bau remason. Ketika dipanasi juga ya ada bau yang nggak seperti baunya oli, lebih kayak balsem ya. Ingat penulis ya remason, pedes-pedesnya kayak remason gitulah, ada yang menyengat ke hidung gitu. Aneh juga ya, untuk aditif oli kok pakai bahan seperti itu juga, ada kayak min atau apalah itu. Ini penulis nambahnya masih nanti ya, karena penulis harus uji kencang dulu untuk tahu karakternya ya, karena ini olinya masih termasuk cukup licin. Suara asak-asak tok sing jadi problem. Jadi penulis perlu ngapalin dulu rasanya gimana. Tadi nggak bisa karena ya nggak bisa jalan kencang. Nanti penulis coba jalan kencang sebentar, terus habis itu penulis ganti ya. Ini asak-asaknya lumayan keras ya. Iya, ini masih licin olinya sih. Ya apa ya? Masih licin ya, apa ya? Ya wes lah, penulis tambahkan aja ya. Kelihatan nggak? Penulis tambah separuh aja, nanti penulis separuh pakai lagi. Ini kira-kira berarti 35 mungkin, 35 ml. Yang ingin penulis lakukan menggunakan aditif ini ya, yang ingin penulis harapkan itu adalah suara mesin jadi makin halus ya, karena ya ini masih termasuk licin. Tapi kalau misalnya bisa lebih licin, RPM tinggi ya oke juga. Penulis pakai cuma 30 ml, 35 ya, karena kebanyakan aditif kan dosisnya seperti itu ya, segitu. Penulis agak bingung juga ya menilai aditif ini. Aditif ini mungkin ada foronya kali ya, atau apa, sesuatu yang membuat mesinnya agak berat kalau di RPM segini. Aditifnya juga tidak membuat makin licin di RPM tinggi. Jadi RPM tingginya apa ya, nggak makin licin lah. Suara mesin makin halus, tapi ya makin halusnya tapi nggak banyak. Entah ya, kesan penulis ini kok kayak aditif boron, terus mungkin ada apa mana ya, mungkin ada nanu-nanuan gitu, mungkin nggak tahu lagi ya. Namanya juga aditif misterius, penulis nggak tahu bahannya apa. Ada bahan apa yang terpisah juga yang mengendap, mungkin dari bahan apa, silikon bukan, tapi ya soalnya warnanya putih misah gitu ya. Rasanya penulis harus uji lagi ya,
kalau ini sudah kasar ya suara mesinnya. Kalau untuk RPM menengah ini termasuk halus, tapi ini jelas bukan halusnya ZDDP ya, karena kalau halusnya ZDDP itu merata mulai dari bawah sampai atas. Nah ini menengah ya, menengah ke atas kayaknya ya halusnya loh ya, bukan licin. Kita ngomong licin dan halus itu sebagai sesuatu yang berbeda ya. Kalau untuk aditif maksudnya ya, sesuatu padatan yang ditambahkan, bukan cairannya. Untuk akselerasi mungkin karena ada kandungan aditif kok kesannya berkurang, tapi ya ini penulis kurang yakin. Namanya juga pakai ya feeling ya, entah apa bisa 0-100. Jadi ya pastinya penulis akan tambahkan penilaian di sore nanti. Yang jelas di sore kemarin itu suara mesin sudah asak-asak, cukup kencang juga asak-asaknya. Ini enggak kayak pakai oli samping, tapi lebih apa ya, kayak campur oli apa ya. Ya karakternya karakter aditif aftermarket ya. Ono molinnya apa enggak ya? Kalau ada molinnya cuma MOS 2 mungkin, nggak tahu lah wis. Perlu apa, coba lagi kalau sudah asak-asak ya. Ini model agak perutnya di RPM rendah, kalau RPM menengah nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini udah hari keduanya setelah nambahi aditif, dan ini kayaknya aditifnya bekerjanya butuh mesinnya mati dulu kali ya. Jadi sekarang suara mesin kok rasanya lebih halus dari yang kemarin. Untuk RPM mesin ya nggak termasuk licin ya, tapi juga nggak termasuk cepet turun, masih setengah gitu ya. Cuma suara mesin rasanya sih sudah lebih halus dari kemarin. Kemarin saat pulang pun suara mesin ya rasanya lebih senyap dari sebelumnya ya. Jadi efek aditifnya ada, cuma efeknya enggak sebesar efeknya pakai oli samping ya. Jadi kalau oli samping langsung licin, langsung halus gitu. Tentu oli samping yang rekomendasi ya, karena enggak semua oli samping itu sama. Kebanyakan oli samping emang juga tidak untuk aditif oli mesin. Jadi ya enggak licin ya. Tapi ya memang aditif-aditif aftermarket itu tidak tidak bikin licin banget gitu. Dari beberapa aditif aftermarket yang penulis coba, efeknya enggak sebaik pakai oli samping rekomendasi. Jadi mungkin kayak merek Revu yang penulis beberapa hari lalu pakai, itu mungkin nggak masuk rekomendasi, tapi dibanding aditif oli samping dibanding aditif aftermarket masih lebih sip ya. Jadi emang oli samping itu ya apa ya, spesial gitu loh. Misal kayak orangnya nggak masuk rekomendasi, tapi masih lebih terasa efeknya dari kebanyakan aditif aftermarket. Mungkin ya cara kerjanya beda ya.
Dari efeknya sendiri, aditifnya rasanya bukan JDDP. Kalau aditif mengandung esternya entah ya. Sayangnya namanya uji aditif itu agak rumit, karena ya yang namanya licin itu nggak cuma satu macam saja, tapi bermacam-macam. Nah, karena bermacam-macam ini jadinya lebih sulit menilai. Ini penulis mau rencana tambahi aditif oli samping lagi. Penulis pakainya juga penulis samakan dengan kemarin, jadi ya sekitar 35an, mungkin ya ini 40 mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Jadi aditifnya yang kemarin itu tidak menghilangkan suara asak-asak sepenuhnya, tapi mengurangi. Berarti ada faktor pelicinan juga. Terus entah isinya apa aja, tapi mungkin ada boronnya kali ya, ada sifat semacam boron. Untuk RPM tinggi nggak kerasa efeknya, jadi mungkin nggak ada MO DTC. Kalau ada molinya juga mungkin MO S2. Dan ya kali ini penulis campuri volume oli samping yang ya mendekati lah 40. Kita lihat apakah ada perubahan. Kalau ingin yang lebih sip lagi mungkin pakai G1000, tapi ya kita pakai Revol aja lah, menghabiskan stok ya. Ini pakai oli samping, engine brake-nya sudah langsung berkurang ya. RPM mesin juga nggak begitu cepat turun, tapi ini masih agak terlalu sebentar ya. Biasanya butuh 5 kilometeran ya baru mulai terasa fullnya kalau untuk aditif oli. Ya di 1 kilometer pertama biasanya udah dirasakan, tapi akan makin lama makin dirasa ya. Ya ini engine brake-nya berkurang banyak ini.